Sekali Takung, berjumpa kembali dengan saya Lydia di sini. Saya Rio Manulang. Saya Doris Simarmata. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Rio. Yap. Terima kasih sudah mengundang saya hadir di podcast yang luar biasa. Luar biasa Kali Takung. Mantap. Kita akan berbincang-bincang tentang seperti Bapak sayang anaknya. Ya. Sebenarnya topik ini kan dipilih sama Pak Rio sendiri gitu kan ya. Iya. Boleh tahu Pak Rio kenapa memilih topik ini? Kebetulan saya adalah seorang bapak, gitu Ci. Terus ya anak saya baru satu dan istri saya hanya satu. Oke. Kira-kira begitulah pendahuluan hari ini. Lalu terkait dengan tema itu seperti bapak sayang anaknya, kebetulan saya mungkin salah satu dari seorang bapak yang sayang banget sama anaknya. Luar biasa. Itu Anaknya putra atau putri? putra maksudnya. Oke. Umur berapa? Umur 9 tahun. Oke. 9 tahun. Dan kebetulan juga anak saya sepertinya sayang banget sama bapaknya. Oh iya, biasanya anak cowok gitu ya. Gimana kamu tahu anakmu sayang banget? Oke, salah satu contohnya gini. Waktu misalnya gini, kalau saya ada sama dia di rumah, terus tiba-tiba malam saya misalnya ada ketemu teman, atau misalnya ada latihan di gereja, atau bahkan mungkin hari Minggu saya mau pelayanan. Satu pernyataan dia yang menurut saya itu cara dia menunjukkan kalau dia sayang sama saya. Dia bilang gini, nggak boleh, Dedi nggak boleh keluar. Oh. Dedi nggak boleh pergi, Dedi di rumah aja sama Cio. Itu sesimpel itu. Kalau ke mamanya apa begitu juga? Sepertinya nggak terlalu. Enggak terlalu. Hanya Makanya ke kadang papanya. iya. Makanya kadang saya tuh mamanya khususnya tuh suka kayak kenapa sih? Justru menurut mamanya harusnya seorang anak laki-laki Iya, itu sayang pada sama mamanya, bukan sama bapaknya. Dan dia suka bingung dan mungkin ada unsur iri hati juga. Padahal sama bapaknya sendiri atau sama suaminya sendiri. Ya begitulah kenyataannya hubungan saya seorang bapak dan seorang anak seperti saya dan anak saya. Gitu kira-kira. Sesayang apa sih you terhadap anak you? Sesayang apa sampai bagaimana gitu? Sesayang apa ya? Yang pasti setiap ada waktu bermain sama dia, saya menunjukkan kalau ya saya sayang sampai detik ini. Kalau lagi main sama dia itu saya tuh pasti ambil kesempatan untuk cium dia, peluk dia. Berarti quality time ya? Ya, quality Waktu time-nya yang saya berharga. bisa dibilang tidak pernah menyia-nyiakan waktu kalau lagi ada sama dia. Kira-kira gitu lah. Gitu. Hal ini membuat Pak Rio maksudnya ingat akan kasih Tuhan kepada Pak Rio gitu dari Kalau hubungan dengan anak ini. itu pastinya karena saya kebetulan anak yang udah ada di perantauan, khususnya ya kayak saya tadinya dari kampung lah. Saya lahir besarnya di Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera. Sudah ada di Jakarta dari tahun 2002-2003 tamat sekolah. Yang niat awalnya mau kuliah di Bandung, tapi ternyata gagal. Singkat cerita, akhirnya saya harus berjuang. Nggak sempat kuliah, tapi bekerja dan sampai ada di satu titik terendah saya ngamen. Itu titik terendah saya beberapa bulan di daerah Mangga II dan sampai saat ini puji Tuhan semua itu saya yakin karena kasih seorang Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membuat saya sampai hari ini bisa bertahan dan puji Tuhan cukuplah. Tahun berapa itu? Dari titik terendah itu 2007-2008 kalau nggak salah. Menjadi seorang pengamen. Anaknya. Oh belum. Anakku 9 tahun kan. Aku married 2012. Anaknya lahir 2015. Rio masih punya bapak nggak? Dari 2008 sudah ditinggalin Oh, bapak. Jadi kurang lebih 16 tahun tanpa papa. Oh. Iya. terus yang membekas dari seorang bapak Rio kepada Rio? Nah, kalau diingat-ingat lagi Iya. secara tidak langsung
eh, bapak saya itu memperlakukan saya agak ada kemiripan nih kalau saya Oh, flashback. sayang Jadi ya. zaman dulu itu saya ingat tuh kalau saya ada kesempatan main catur lah, main badminton lah, lari-lari lah di rumah gitu. Jadi kalau saya flashback lagi nginget-nginget papa dulu, oh ya mungkin hubungan saya sama papa itu seperti ada kemiripan hubungan saya sendiri sebagai papa kepada anak saya. Iya betul-betul berkesan ya, sehingga Gitu. ketika punya anak sesuatu yang baik itu terus diingat. Oh untuk seorang anak membutuhkan kasih seorang bapak, jadi dia perlakukan itu kepada anaknya sih. Secara tidak langsung saya Ada figur yang ada legacy dari papa saya lakukan ke anak saya. dan juga Rio kan sudah lahir baru kan, sudah mengalami Pastinya. kasih bapak kan, jadi kasih bapak itu ada dia turunkan gitu sih. Ada di ayatnya Cek, Mazmur berapa tuh Cek? Iya, aku bacain aja kali ya. Ini Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti kasih bapak sayang kepada anak-anaknya. Yang namanya sayang itu sampai sebatas apa sih? Apakah semua permintaan anak kita kasih gitu loh? Karena kan kita sayang banget, apalagi dia bilang sayang banget sama anak. Sampai sebatas apa? Saya lihat yang dia minta itu apa? Misalnya mainan. Nah, kalau saya ngatur waktu beli mainan ke anak saya itu, lihat dulu harganya yang pertama, lihat dulu fungsi mainannya apa yang kedua, dan yang ketiga itu ada durasi waktunya. Misalnya harganya di bawah 100.000 bolehlah sekali sebulan lu boleh beli Ya, mainan. untuk usia dia saat Ya, ini untuk gitu ya. dia saat ini. Gitu. Kalau di atas 200.000 misalnya, itu paling cepat 3 bulan. Kemudian kalau misalnya hari ini lu udah beli, Ya udah 3 bulan lagi seperti ya, itu ya. ada disiplin waktunya juga untuk hal-hal permintaan yang ingin menyenangkan hatinya, khususnya mainan. Tapi untuk hal-hal lain, contohnya kalau makanan saya nggak pernah batasin. Oke. Kalau dia lagi pengen makan apa hari ini, nah biasanya saya turutin makan. Karena tipe anak saya kebetulan agak mudi urusan makanan. Dan kadang emang dalam satu hari juga bisa satu jenis makanan juga doang. Satu jenis makanan doang. Misalnya lele nih, aku mau lele hari pagi tadi. Terus nanti siang bisa lele juga, ya nggak apa-apa, beli aja lele. Atau kadang saya pagi-pagi tuh beli 1 kilo tuh lele udah di rumah, di stok. Kalau dia tiba-tiba pengen lele, udah tinggal digorengin. Kalau misalnya tiba-tiba makanan lain, saya biasanya ngikutin. Kalau ada urusan makanan, untuk khusus makanan saya biasanya selalu ngikutin. Nah, saya pikir ya untuk badan ya nggak apa-apa. Oke, itu kan permintaan toys sama makanan ya. Pernah nggak dia ada permintaan sesuatu yang bukan mainan atau makanan yang aduh kayaknya ini nggak mungkin. Misalnya nih mau jalan-jalan kemana atau misalnya mau minta TV baru atau gimana. Kali masih Belum siapa tahu Ada. sih. ada Tapi beberapa Mau ke hotel dong ini Ya. berenang di mana? bisa. hotel, justru khususnya hotel tuh ya, beberapa kali. Nah, kalau hotel itu saya budget ya, saya batasinnya dalam hal liburan. Oke, kalau mau nginep di hotel nanti, kalau bukan pas jadwal libur sekolah, kita nggak ke hotel. Paling di hotel juga kan 1-2 hari, atau liburan Natal. Paling itu pas liburan sekolah atau liburan Natal. Sisanya tidak saya ladenin. Nggak bisa, harus pas lagi libur aja baru kita nginep. Kalau ke Ancol, nah itu ada tuh. Tapi ya tetap ada batasan waktunya. Oke, sebagai seorang bapak pernah nggak Rio marah, bener-bener marah kepada anak gitu? Walaupun sayang nih, tapi ini nggak bisa nih. Tegas atau marah emang beda sih. Nah, Rio itu pernah tegas atau marah? Paling kalau marah besar nggak pernah sejauh ini yang saya ingat. Kalau tegas itu pernah lah beberapa kali. Dalam hal misalnya sebelum tidur dia harus bersih-bersih untuk ganti baju kan, biasanya sebelum tidur dia harus bersih-bersih. Kalau dia nganur, nah itu saya tegesin harus sekarang, nggak bisa, nggak ada nego-nego waktu, sekarang ya sekarang karena udah waktunya tidur. Tapi sebelum tidur harus bersih-bersih dulu, ganti baju dan
Saya siap ke Berarti tempat tidur. kasih berjalan berbarengan dengan disiplin gitu ya? Ya, Ya dong, pastinya. nggak kasih semau-maunya tapi Ya, harus ada aturan. Ya. Iya benar, harus ada aturan. Betul. Kalau pengalaman Pak Rio sendiri dengan Tuhan, apa yang paling berkesan gitu? Yang kayaknya Mengalami membekas kasih Bapa, banget. Terlalu banyak ya. Perjalanan hidup saya itu, saya yakin itu bagian dari penyertaan dan kasih Tuhan. Karena ya balik lagi, anak rantau yang hidupnya Berjuang sendiri. memang berjuang. Saya itu anak dari orang tua yang tidak punya pensiun, orang yang sangat sederhana. Kakak saya itu ada 8. Saya itu anak ke-9. Wah, Kakak saya sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Oke. Karena banyak yang di luar kota kan, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Medan, ada yang di Batam, ada yang di Tambun. Ya mereka punya kehidupan masing-masing, dan bisa dibilang ya selama saya ada di perantauan, saya harus berjuang sendirian untuk menghidupi kehidupan saya. Dan 12 tahun terakhir saya harus berjuang untuk keluarga saya, dan saya percaya itu bagian dari ya kasih Bapa tadi. Setiap hari saya tahu itu semua adalah bagian dari kasih Bapa yang tidak akan pernah habis saya rasain. mungkin kalau ada pemirsa yang sedang mengalami pergumulan hidup gitu kan ya, sedang membangun kehidupan, Hubungan dengan Bapak. apa yang Khususnya. Pak Rio mau bagikan untuk menguatkan hati pemirsa kita yang mungkin saat ini lagi titik terendah, karena Pak Rio udah pernah Ada di titik terendah. melewatinya, berhasil melewatinya gitu. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri, andalkan Tuhan, andalkan Bapa kita. Bapa kita itu adalah Bapa yang kekal, kasihnya itu tidak akan pernah habis bagi setiap kita. Dan percayalah, kita kuat, kita ada sampai hari ini semua karena kasih Bapa. Kalau mengandalkan Tuhan, prakteknya bagaimana Pak Rio? Prakteknya salah satunya, setiap hari bangunlah hubungan dengan Tuhan dengan cara ya mungkin berdoa, baca firman Tuhan. Kalau nggak sempat baca ya nonton di YouTube ada banyak khotbah, ya renungan. Oh ya bangun Keintiman, komunitas ya, juga komunitas-komunitas yang positif, Oke. komunitas rohani yang teman-teman yang bisa saling menguatkan. Iya, iya. Penting ya komunitas itu. Buat saya sangat penting. Demikianlah Sobat Kali Takung perbincangan kita dengan Rio dan Terima juga kasih. dengan Felidia. Kiranya bisa memberkati Sobat Kali Takung semua yang ada di rumah. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Tuhan. memberkati.